Wis, cek audio, cek audione sik. Iki ora suara kipas ora? Kaya ning dalan iki, kaya ning pantai, wuk 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 wuk, cek sik, cek. Oke, lanjut ke bagian karburator yang memiliki sistem kerja itu berbeda dengan skep gantung. Skep gantung itu ya, skepnya itu ditarik dengan tuas gas, ada kabel. Kalau jenis vario karbu, terus speed karbu, scoopy karbu, spesi karbu itu menggunakan karet skep atau yang dinamakan membran, ya, membran. Skep dengan teknis atau dengan cara kerja didorong oleh tingkat kevakuman. Jadi yang wajib dipahami ketika nyervis karburator, misalkan vario karbu atau bit karbu, intinya Honda Matic yang karburator dengan jenis karbunya itu skepnya digerakkan atau dikontrol oleh tingkat kevakuman udara, misalkan kayak Mega Pro Mono, terus Scorpio, Thunder, Mio, terus Suzuki Spin ya. Tetapi saya akan membahas yang jenis Honda dulu. Yang pertama yang wajib dipahami yaitu tentang lubang hisap. Lubang hisap ini untuk mengontrol tingkat kevakuman yang nantinya untuk menggerakkan atau memfungsikan karet vakum ini. Ketika karet ini atau ketika lubang ini ya, ketika lubang ini posisinya itu bergeser, yang pertama motor itu akselerasi awal berkurang, kemudian gas menengah itu juga mengalami kendala, dan top speed juga sangat loyo. Tuh, caranya yang pertama, masukkan dulu bagian sini. Ingat, lubang ini, lubang hisap, posisinya harus sejajar menghadap ke depan. Sejajar dengan garis ini. Wajib tidak boleh bergeser sedikit pun, tidak boleh posisinya di belakang atau di samping, bahkan di samping sisinya tidak boleh. Wajib menghadap ke depan, ke lubang intake atau lubang intake manifold. Caranya, karet ini posisikan di bagian pengunci nok ini. Tujuannya supaya karetnya tidak berputar secara bebas. Kemudian karena lubang ini sudah saya tandai pakai tip X untuk mempermudah teman-teman atau pengguna yang suka utak-atik karburator, vario atau bit ya. Ingat, ini sudah tak tandai, wajib menghadap ke depan sini. Tidak boleh bergeser. Ketika lubang ini bergeser, yang pertama akselerasi tidak enak, gas menengah juga kurang, top speed itu loyo. Langsung posisikan seperti ini. Nah, berhubung skepnya ini bisa berputar secara bebas, ini tadi sebelum saya bersihkan, lubangnya ini bergeser ke samping. Jadi lubangnya ini posisinya seperti ini. Nah, lubangnya itu sudah geser ke samping seperti ini ya. Nah, otomatis akselerasi, gas menengah, sama top speed itu berkurang. Berat motor. Yang berikutnya, konsumsi BBM juga meningkat, bisa dikatakan boros. Nah, makanya untuk servis karburator yang memiliki model seperti ini ya, harus paham di bagian lubang hisap. Kalau sudah seperti ini, terus bagian karet ini Mas, boleh diikat pakai benang. Diikat pakai benang tujuannya apa? Supaya karetnya itu kencang dan skepnya itu tidak berputar secara bebas.
Versi kedua pakai O-ring. Pakai O-ring ukuran kecil, jangan pakai O-ring yang ukuran besar, Mas. Kebanyakan ya, kalau saya jumpai pakai O-ring yang besar. Ketika jenengan pakai O-ring besar di sini, Mas, otomatis jendol, otomatis keluar ini bagian O-ring, yang menyebabkan karet ini tidak bisa elastis, pergerakannya itu tidak bisa elastis. Jadi wajib pakai karet yang kecil, karet ini, Mas. Nah, tinggal masukkan. Ini kan sudah tak ukur tau di situ untuk tingkat kepresisiannya, lubangnya menghadap ke depan. Kalau sudah, tinggal dikunci seperti ini pakai O-ring. Nah, tinggal dikunci seperti ini. Aduh, agak susah. Nah, seperti ini, Mas. Lekat, ceret. Nah, kalau sudah, tinggal masukkan O-ringnya ini ke dalam. Nah, terus agak tarik karetnya. Terus sampai benar-benar masuk, benar-benar mengunci untuk karet vakumnya. Tidak boleh pakai benda yang tajam, harus tumpul. Nah, kalau sudah seperti ini, nah otomatis lubang juga menghadap ke depan, lurus ke intake manifold atau clap in. Kemudian ini juga posisinya sejajar dengan nok ini. Kemudian kalau sudah cek seperti ini untuk tingkat kelenturan elastis, nah ini berarti normal. Ingat, karet vakum ini, Mas, tidak boleh robek, tidak boleh berlubang. Biasanya ada ketika sudah robek atau berlubang, jenengan dilem pakai lem setan atau lem A, lem Korea, itu malah mengurangi tingkat kelenturannya. Kalau rusak ya ganti satu set. Usahakan yang original, jangan imitasi. Kalau imitasi susah untuk nyetingnya. Biasanya kalau imitasi ya, tingkat kelenturan karetnya itu tidak bisa stabil. Jadi ketika skep naik turun itu tidak bisa perform secara maksimal. Kalau sudah, tinggal masukkan. Loh, geser sidik malahan. Tak skip, geser sidik. Nah, sudah. Intinya ini ya, kesimpulannya, lubang hisap ini tidak boleh dibesarkan lebih besar daripada standarnya. Intinya lubang ini sejajar menghadap ke depan seperti ini. Sudah tak tandai. Nah, lubang hisap ini menghadap ke depan sejajar dengan garis ini. Kemudian ini juga harus pas di bagian sini. Kalau sudah, tinggal pasang per, terus tutupnya. Nah, seperti ini. Ingat, ini harus benar-benar masuk ke bagian, nah ke bagian luar ini ada garis atau ulir ya, tinggal masukkan seperti ini. Kalau sudah, dicek belum dipasang, dicek untuk tingkat naik turun skepnya itu apakah bisa naik turun secara bebas. Intinya tidak ada kotoran yang mengganjal. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti sudah beres atau sudah berfungsi dengan normal. Kalau sudah ya tinggal kasih baut. Kemudian nanti tak jelaskan di bagian cok otomatis pemasangan baut, tak skip. Oke ya, ini poin pertama ketika jenengan servis karburator model Vario Scoopy Beat yang model karbu dengan model vakum seperti ini. Nanti lanjut ke cok otomatis, duhur, azan, istirahat dulu.